Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi, duhai Rasulullah, ayu dzambi a'dhamu indallah, dosa macam apa yang paling gede di sisi Allah? Qala, beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan, engkau jadikan tandingan untuk Allah, wa huwa khalaqaka, padahal ialah yang menciptakan dirimu. Qultu, aku bilang, inna dzalika la'azim, sungguh yang demikian itu adalah dahsyat. Qultu, aku bertanya lagi, tsumma ayu, kemudian dosa apa lagi? Qala wa an taqtula waladak takhafu ayyat'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa bersama-sama membahas atau mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Babu kauni syirki akbahadz dzunubi wa bayanu a'dhamiha ba'dahu. Masih kitabul iman menerangkan bahwa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya merupakan paling busuknya dosa. Juga menjelaskan hal-hal lain yang terbilang di dalam kategori dosa besar. Dalam bahasa Arab, dosa besar itu disebut kabirah. Bentuk jamaknya adalah kabair. Kalau dosa kecil disebut saghirah, bentuk jamaknya adalah saghair. Ibnu Abbas mengatakan, la kabirata fil istighfar wala saghirata fil istimrar. Tidak ada dosa besar kalau ditindaklanjuti dengan istighfar, maksudnya pertaubatan kepada Allah. Juga tidak ada dosa kecil atau saghair tadi kalau dilakukan terus menerus ya. Dosanya kecil Pak, tapi terus menerus ya, sedikit-sedikit lama-lama bisa jadi bukit ya. Sebenarnya dalil-dalil agama, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menerangkan tentang besarnya dosa syirik, itu maksudnya adalah memberi nasihat kepada manusia
untuk bertaubat, karena tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni kalau ia bertaubat kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bilang Muhammad kepada orang banyak ya, bahwa aku declare ya, aku menyatakan yang bunyinya ya ibadi, hei hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya, termasuk syirik tadi. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni dosa semuanya. Makanya kalau bicara pernah syirik ya, maka sebagian besar sahabat Nabi dulunya adalah orang-orang musyrik ya. Saya ulangi bahwa sebagian besar sahabat Nabi dulunya adalah orang-orang musyrik ya. Lah kalau sahabat-sahabat Nabi itu dulunya orang-orang beriman, terus untuk apa Nabi diutus? Untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka memperoleh pencerahan tauhid dari Nabi, dan pada akhirnya menjadi sebaik-baik generasi. Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, sebaik-baik generasi adalah yang sezaman dengan diriku, yakni generasi para sahabat tadi, baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Itulah yang disebut revolusi mental yang sukses ya. Bukan revolusi mental yang abal-abal ya, tambah wake sing korupsi. Sebenarnya disediakan obeng sama palunya itu. Toyib, bahwa orang kalau kemudian meninggal dunia dalam keadaan memikul dosa syirik, maka itulah seberat-berat keadaannya, karena ia dinyatakan dalam Al-Quran tidak memperoleh kesempatan untuk dapat ampunan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik, dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya untuk siapa saja yang ia kehendaki. Baik. Haditsu Abdullah bin Mas'ud qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyu dzambi a'zamu 'indallah. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi, duhai Rasulullah, ayyu dzambi a'zamu 'indallah, dosa macam apa yang paling gede di sisi Allah? Qala, beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan, engkau jadikan tandingan untuk Allah, wa huwa khalaqaka, padahal ialah yang menciptakan dirimu. Qultu, aku bilang, inna dzalika la'azim, sungguh yang demikian itu adalah dahsyat. Qultu, aku bertanya lagi, tsumma ayyu, kemudian dosa apa lagi? Qala wa antaqtula waladak takhafu ayyat'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Maksudnya
merepotkan kamu kaitan dengan pangannya, ya. Ya, nanti ada keterangan gitu. Qultu tsumma ayu, kemudian aku bilang, bertanya lagi, dosa apa lagi? Nabi menjawab, antuzania halilata jarika, kamu berzina. Zinanya tidak main-main dengan istri tetanggamu. Jadi kalau zina itu dosa besar, kalau zinanya dengan istri tetangga luar biasa besarnya. Karena memang setan itu kan pintar dalam hal menggoda manusia, sehingga ada istilah rumput tetangga lebih hijau itu. Baik. Hadirin, Abdullah ibn Mas'ud dalam ilmu rijal termasuk arba'atu abadilah, ya. Arba'u abadilah, 4 orang sahabat Nabi yang semuanya bernama Abdullah, itu namanya arba'atu abadilah. Yang keempat-empatnya banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja 4 yang bernama Abdullah itu yang kesemuanya aktif meriwayatkan hadis? Pertama adalah Abdullah ibnu Abbas, kedua Abdullah ibnu Umar, ketiga Abdullah ibnu Mas'ud, dan yang keempat adalah Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Itu disebut arba'u abadilah, 4 orang sahabat Nabi bernama Abdullah yang aktif meriwayatkan hadis. Ya tentu selain 4 itu masih banyak yang bernama Abdullah. Karena nama Arab itu putar-putar di situ. Di kampung saya, kampung kelahiran saya di Bangil kan kampung Arab. Jadi nama anak kalau tidak Ahmad Muhammad, Abu Bakar Umar Utsman Ali, Hasan Hussein, mumet di situ. Sehingga kalau cari nama Umar itu banyak, satu kampung ada 50 namanya Umar itu. Sehingga selalu dikaitkan dengan macam-macam profesinya. Umar yang jualan piring di pasar, Umar piring, ya. Umar yang jualan telur itu Umar endok, ya. Iya begitu betul. Umar yang siap malam itu cangkruk di perapatan main remi itu namanya Umar Lowo. Kan Lowo kalau malam tidak pernah tidur. Umar Lowo, ya. Dulu ada pemain bola dari Asyabab, terkenal namanya Ali. Tapi kalau lari itu kencengnya luar biasa. Waktu saya masih kecil disebut Ali Curut karena kalau lari kenceng. Kan terkenal dulu pemasok Persibaya itu dari kampung Arab Bangil itu. Sampai terakhir teman saya SMA namanya Nizar Al Idrus sama Kamal Al Idrus juga, itu pemain Persibaya semua itu. Sekarang jadi pelatih. Itu yang Ba'alawi yang belakangan diramikan oleh sementara orangnya. Tapi orang lupa kalau itu adalah operasi intelijen. Operasi BIN itu. Baik, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altun nabiyya, aku bertanya kepada Nabi, ajud dzambi a'dhamu indallah, dosa apakah yang paling gede di sisi Allah? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kau jadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingannya, padahal yang namanya sang pencipta hanyalah Allah. Kan sesuatu yang aneh. Dia mengakui sementara bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, tapi masih menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan, ya. Karena tidak ada. Termasuk setan yang menciptakan siapa? Allah. Karena tidak ada pencipta selain Allah. Nah kalau bukan Allah yang menciptakan, terus siapa yang menciptakan?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin atau bangsa manusia, jadi Allah yang menciptakan. Nah, hadis ini merupakan potret ya yang terjadi pada masyarakat zaman itu. Karena misi para nabi adalah sama, yakni membawa manusia kepada tauhidillah. Ya, termasuk masyarakat Mekah yang tauhid itu sudah diajarkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim, diteruskan oleh putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Hanya saja yang sering kita terangkan, masa fatroh, masa kekosongan Nabi di wilayah itu terlalu lama, sehingga ajaran tauhid yang ditanamkan oleh para nabi itu berubah ya menjadi syirik, tapi simbol-simbolnya masih dipelihara. Ka'bah masih dihormati, dipelihara. Safa Marwah masih dihormati, dipelihara. Tapi di dalam Ka'bah itu ada berhala-berhala, di Safa ada, di Marwah ada, begitu. Sejarah mencatat seperti itu. Makanya setelah Fathu Makkah, Nabi dan kaum muslimin membebaskan kota Makkah, itu diuncang lah, diambil semua berhala-berhala itu. Nama Allah ya, itu masih populer di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Setidaknya ayah Nabi bernama siapa? Abdullah. Ayah Nabi. Dan Nabi tidak sempat melihatnya, karena Abdullah ibnu Abdul Muttalib itu sudah meninggal sebelum Nabi lahir di dunia. Dan yang bernama Abdullah bukan saja ayahnya Nabi, banyak orang-orang yang selain ayah Nabi bernama Abdullah waktu itu. Ya cuma kan tradisi Arab sama tradisi Jawa itu beda. Orang Arab itu tidak ada manggil orang separuh nama, itu tidak ada ya. Kalau namanya Abdullah ya dipanggil ya Abdullah. Lewat jangan lah dolah kan gitu. Malah jelek dul. Jangan api-api Abdullah jelek dul. Sehingga keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta ya masih ada. Kan ada ayat mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamara la yaqulunallah anna yufakun. Hai Muhammad, jika kau tanya mereka siapa yang menciptakan seluruh langit dan bumi, edarkan rembulan dan matahari, mereka akan katakan Allah. Cuma kalau ditanya siapa yang harus disembah, tidak mau bilang. Dia menunjuk berhala-berhala itu dengan argumentasi-argumentasi palsu. Ketika Nabi mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan untuk Allah tandingan padahal kamu percaya Allah lah sang pencipta. Ini bahasa sederhananya, kok iso gitu loh. Qultu inna dzalika la'azim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, iya, itu sesuatu yang dahsyat, kebacut. Qultu ay summa ayu. Kemudian Nabi Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Qala wa antaktula waladak takhafu ayat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena kamu takut sekiranya kamu tidak mampu memberikan kehidupan padanya, takut tidak mampu ngasih makan. Memang itu ada dalam masyarakat Arab pra-Islam, tapi ya tidak semua orang, ada kabilah-kabilah tertentu. Jadi kita jangan gambarkan Arab itu seperti sekarang. Arab zaman dulu itu menakutkan. Banyak suku-suku pedalaman yang primitif. Sekarang saja kalau kita pergi ke tempat tertentu di Indonesia kan masih ada suku-suku yang jauh dari peradabannya. Sehingga diceritakan di suku-suku tertentu itu kalau istrinya mau melahirkan itu ditaruh di sebuah pekarangan gitu sambil dibikinkan galian.
Kalau lahir anak laki, gawok mulai. Kalau lahir anak perempuan, sebabung dorong gede itu dimasukkan terus kemudian ditimbun di situ. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu rekaman Al-Qur'an. Al-mau'udah itu perempuan yang saat bayi ditanam oleh orang tuanya karena takut macam-macam tadi itu. Walaupun sebenarnya ya beralasan juga ya, dalam arti fakta waktu itu ya, di satu wilayah di mana segala macam keputusan itu solusinya adalah ujung pedang. Kalau punya anak perempuan, ya takutnya tidak bisa naik kuda, tidak bisa memainkan senjata. Kalau perang tambah ngerepoti, kalau kalah perang ditangkap pihak lain, terus dan lain sebagainya. Ya, pembung durung ngerepoti ya sejak kecil sudah ditimbun. Ya karena pemikiran kan tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan perempuan kehadirannya di wilayah publik itu sudah sedemikian luar biasa. Nanti hari Rebu akan datang itu tanggal 27 ya. Itu coblosan Pilgub Jawa Timur. Jangan nyoblos siapa saja, yang jadi pasti perempuan ya. Ya, bravo perempuan. Ya. Iya, kurang 7 hari lagi. Ya, soal siapa yang dicoblos ya itu kembalikan kepada hati nurani, bukan kembalikan kepada amplopnya. Cuma memang kalau kita bicara hubungannya dengan Muhammadiyah, Ibu Gubernur yang sekarang ini memang paling baik komunikasinya dari sekian gubernur yang pernah ada. Jadi komunikasinya dengan Persyarikatan Muhammadiyah itu paling baik. Mulai IPM, IMM, pemuda, bukan iklan, cuma cerita saja. Terus gak nyelatuan wong, ono sing ngamukan nyelatuan bareng. Qultu tsumma ayu, yang ketiga Ibnu Mas'ud mengatakan antuzaniya halilata jarika. Seperti tadi kita katakan bahwa zina itu adalah perbuatan yang amat keji. Perbuatan yang amat keji. Tapi kekejian itu sedemikian dahsyatnya kalau seseorang fal'iyadzubillah kemudian berzina dengan istri tetangganya. Kalau tetangganya itu Madura, bisa pertumpahan darah gitu. Thayyib babu bayanil kabairi wa akbariha. Bab yang menerangkan tentang al-kabair tadi yang sudah saya sampaikan, dosa-dosa besar, wa akbariha, dan yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada itu. Hadits Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu, aku kasih kabar tentang dosa besar yang paling besar. Salasan, Nabi mengulangnya 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat bertanya, tentu saja kami mau, duhai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka pada 2 orang tua.
Wajalasa, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk, wa kana muttaqian, dan saat itu beliau sedang bersandar ya, pada sebuah tempat. Faqala, kemudian beliau melanjutkan kata-katanya, ala, ingatlah, wa qaulu zur, kata-kata palsu, maksudnya sumpah palsu ya. Qala, Abi Bakrah mengatakan, famazala yukarriruha, Nabi terus menerus mengulanginya. Ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ingatlah kata-kata palsu, ingatlah sumpah palsu. Hatta kulna, sampai-sampai kami bilang, laitahu sakata ya, mosok gak mari-mari ya gitu, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya dosa yang ditimbulkan oleh qaulu zur, sehingga Nabi mengulang-ulangnya. Ya memang sangat berbahaya, apalagi kalau dalam konteks berperkara di pengadilan. Gara-gara qaul zur, orang yang salah bebas lenggang kangkung di luar penjara. Gara-gara qaul zur, orang yang tidak dosa, tidak perkara, bisa meringkuk di dalam penjara. Coba bayangkan. Sehingga dalam hal ini keadilan itu menjadi misi yang diusung secara sungguh-sungguh dalam ajaran Islam. Sehingga penjelasan para ulama bahwa Quran itu kan sebagian besar isinya adalah pelajaran akhlak. Ya, sekitar 2/3 isi Al-Quran itu adalah pelajaran akhlak yang muncul dalam kemasan al-qasas wal amsal, kisah-kisah. Qasas bentuk jamak dari qissah, wal amsal, dan perumpamaan-perumpamaan. Amsal bentuk jamak dari mathal. Nah, itu ada hukum sejarah, ada undang-undang sejarah yang eksak seperti dalam ilmu pasti. Hukum kesuksesan, hukum kegagalan, itu ada semua di situ. Nah, al-adlu atau keadilan itu salah satu kunci dari kesuksesan, baik manusia sebagai individu ataupun manusia sebagai bagian dari negara. Karena ada kata-kata yang terkenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya innallaha sayuqimu ad-dawlata al-adilata walau kana kafiran, wala yuqimu ad-dawlata az-zalimata walau kana musliman. Allah akan tegakkan kekuasaan yang di situ tegak keadilan, walaupun kekuasaan itu milik orang kafir. Kan bukan soal kafir dan tidaknya, soal keadilan. Dan Allah akan runtuhkan kekuasaan yang di situ merajalela kezaliman, walaupun kekuasaan ini milik orang Islam. Itu dikutip dari kata-kata Amirul Mukminin Aliun ibnu Abi Thalib. Kembali kepada hadis Nabi yang sudah kita baca tadi, bahwa Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya atau mengajarkan tentang dosa besar yang paling besar, bahwa dosa besar yang jumlahnya banyak itu di dalamnya terdapat yang paling besar. Nabi menerangkan ada 3 hal dosa besar yang paling besar itu. Pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah.
Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka pada dua orang tua. Dan yang ketiga adalah kata-kata palsu atau sumpah palsu. Itulah 3 dosa besar yang paling besar. Fal'iyadu billah. Tanya Ustaz. Oke, silakan. Tadi yang hadis yang pertama tadi adalah salah satu dosa besar itu adalah membunuh anaknya karena takut takut makan tadi itu ya. Iya. Apakah ini misalnya terkait dengan kita melakukan KB itu karena kita mungkin takut nanti tidak bisa beri makan? Apakah itu juga termasuk dosa? Kemudian yang kedua tadi di hadis yang kedua tadi yang dosa besar salah satunya adalah sumpah palsu. Tadi yang dicontohkan adalah sumpah palsu terkait dengan pengadilan, ya, sehingga bisa menjerumuskan orang yang benar menjadi salah menjadi benar dan macam-macam lah. Apakah sumpah palsu ini juga terkait dengan sumpah jabatan? Sekarang kan banyak kan bersumpah-sumpah tapi kenyataannya tidak menjalankan apa yang disumpahkan. Apakah ini juga termasuk dosa besar yang dimaksud dengan sumpah palsu itu? Ya, yang pertama tentu saja tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan ya, karena memang tidak pernah ada makhluknya sehingga tidak bisa dipakai dianggap atau dikategorikan sebagai pembunuhan. Yang saya maksudkan keluarga berencana tadi itu ya tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan, tidak ada makhluk yang dibunuh ya. Kan dalam secara teoritis yang namanya keluarga berencana itu adalah proses di mana antara sel laki-laki dan sel perempuan itu dihalang-halangi untuk bertemu, kan itu aja, sehingga tidak pernah terjadi makhluk. Tapi kalau motivasinya adalah motivasi misalnya takut ini takut itu atau takut punya anak, ya tentu saja yang demikian ini adalah berdosa. Begini, apalagi ya dalam konteks berorganisasi ya. Kita ini menurut survei internal kita, jumlah warga Muhammadiyah yang memiliki KTM ya, kartu tanah KTA, kartu tanah anggota itu ya ternyata tidak banyak. Yang kita data itu loh, yang di kantor belum 1 juta datanya. Yang secara administrasi sudah memiliki KTI belum 1 juta. Padahal angka-angka itu penting. Misalnya ada yang tanya, sampean anggotanya berapa? 5 juta. Datanya ada? Enggak ada, kan omong kosong kalau ada. Sehingga kita menggerakkan namanya LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Salah satu cara untuk memperbanyak anggota itu ya anak-anak muda yang baru menikah itu harus wakai anake. Kalau tidak begitu ya coba bayangkan kalau misalnya yang menikah hari ini pokoknya tidak usah ditahan-tahan, anak 10 ya gak apa-apa. 20 tahun akan datang kan semuanya menikah ya. Untuk ya anak 20 KB misalnya begitu ya. Nah, saya mengikuti perkembangan beberapa kelompok-kelompok pengajian eksklusif yang berada di pinggir, karena ya jumlahnya sedikit. Untuk bisa tampil agak ke tengah, salah satu caranya adalah mengembangbiakkan jumlahnya itu, sehingga anak-anaknya itu merwecel banyak. Karena saya punya adik perempuan yang aktif di kelompok-kelompok eksklusif itu, anaknya 13, 2 meninggal saat masih bayi, jadi 11 ya, karena nambahi 1 wasitnya saja itu. Jadi sebaiknya ya menurut kami tidak usahlah orang takut tidak bisa ngasih makan anaknya. Percayalah Allah yang akan ngatur gitu. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Yang kedua sumpah palsu. Ya saya kira memang tidak ada satu pejabat pun yang tidak bersumpah saat ia menjabat ya.
sumpahnya itu kan umum, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya pernah dalam satu seminar gitu mengusulkan supaya sumpah jabatan itu lebih teknis ya. Saya bersumpah sebagai orang Islam menjalankan sholat 5 waktu misalnya gitu. Itu kan lebih teknis, gampang ukurnya. Dia melanggar sumpah apa tidak? Oh, gak tahu sembahyang, lapor anak atasannya itu melanggar sumpah, gitu kan enak. Kalau dia Islam ya, kalau dia non Muslim ya memang sebagai agama ini setiap minggu saya datang ke gereja ya, mau ngepel, mau nyaponi yang penting datang. Sehingga dalam batas-batas tertentu saya kira itu bisa dikategorikan sebagai qaulaz zur atau kata-kata palsu yang dosa besar tadi. Ya memang dalam prakteknya kan banyak hal yang unik ya dalam kehidupan kita ini. Berikutnya kan itu Ustaz, menjalankan undang-undang dan menegakkan itu kadang-kadang sumpahnya gitu. Oh lah iya ya. Melanggar undang-undang mereka. Lah itu apa? Waktu kuliah dulu saya punya teman dari Uganda, mahasiswa asing yang kuliah di Jogja. Dia tanya, saya dapat keterangan dari teman-teman, katanya ASN, dulu namanya PNS itu, gajinya terbatas, sehingga dalam berbagai macam seminar itu kalau Anda ingin kaya, jangan daftar PNS, nggak bisa kaya PNS itu. Tapi saya lihat semua dosen mobilnya bagus-bagus. Dia tidak tahu kalau dosen itu ngangsur ya kalau tidak. Tapi sebenarnya kata-kata itu ya tidak tepat juga. Kan ternyata banyak PNS yang kaya raya, Gayus dengan kaya raya, Rafael, PNS itu. Jadi kalau pengen kaya seperti Gayus ya harus jadi PNS. Nah itu yang tadi kaitannya sumpah jabatan. Berikutnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a al-mubiqat. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a, 7 macam perbuatan al-mubiqat yang menghanguskan, ai al-muhlikat yang mencelakakan. Qalu, mereka yakni sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, itu hai Rasulullah, wa ma hunna, apa as-sab'u al-mubiqat, 7 perbuatan yang menghancurkan hidup orang. Qala, beliau mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, yang kedua adalah praktek sihir. Kenapa? Karena di dalam sihir ada syirik. Karena di dalam sihir ada pemujaan kepada sesuatu selain Allah. Misalnya pemujaan kepada bangsa jin. Ada orang praktek pesugihan, kan faktanya ada. Kalau tidak percaya bisa diteliti di Gunung Kawi, itu ada praktek-praktek pesugihan. Ada macam-macam lah. Intinya nyembah setan. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, membunuh orang secara tidak benar. Yang ketiga. Loh, apa ada membunuh orang secara benar? Loh, ada. Misalnya perang. Nah kalau perang jenengan kasihan, mau saya tembak, mulai mati ya opo ya dibedil orang ya dengan. Dalam perang itu kalau tidak membunuh ya dibunuh, namanya perang. Atau jenengan misalnya anggota BRIMOB dapat tugas dari Kejaksaan Tinggi untuk mengeksekusi terpidana mati, ya tidak apa-apa, wong itu menjalankan tugas negara. Makanya katanya sih ada 7 orang yang ditugaskan semuanya bawa senapan panjang, laras panjang, yang
dikasihkan senjata itu di lokasi. Karena dari 7 senapan itu hanya 1 yang ada pelurunya. Semuanya membidik sasaran yang tepat, dor, mati. Bedile sopo? Tidak ada yang tahu. Karena 7 senapan itu hanya 1 yang ada pelurunya. Ya mungkin yang ada pelurunya merasakan beda kan yang aneh. Kalau meleset, komandannya yang mendekati terus pistol laras pendek didekatkan di kepalanya, ditembak. Jadi waktu stasiun Sepanjang itu ada penertiban. Kan dulu stasiun itu kotor ya. Ada pengamen, ada pengemis, ada pencopet, ada bakul macam-macam, itu ada ruwet pokoknya, apalagi kelas ekonomi ya sudah. Saya pernah ke Jakarta dulu ya, kelas ekonomi, masya Allah, kayak larangan rasanya awak ya, saruk uang. Tapi sekarang masya Allah sepur itu sangat nyaman, sangat nyaman. Tidak ada satupun, tidak ada. Orang dulu naruh barang itu dicendel, akhirnya ngambil dari luar. Akhirnya pengamen macam-macam, pedagang asongan tuh protes kepala stasiun Sepanjang itu, digeruduk. Bingung kepala stasiun itu, akhirnya nelpon marinir Sepanjang itu, apa namanya, Karangpilang itu, minta tolong ya. Datang beberapa orang langsung bawa pedil, tompeng bayar, gulung kuming sama pelurunya kosong tapi. Tapi kan bunyi yang ditembak ndelosor semua. Ya, padahal ya takut aja tidak ada pelurunya. Wa qatlun nafsil lati, dan membunuh jiwa orang yang haramallahu, di mana Allah mengharamkan, illa bil haqqi, kecuali ada alasan yang benar, yang syar'i. Berarti pada dasarnya numpahkan darah sesama itu haram hukumnya, hukum asalnya. Wa aklu riba, makan harta riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari pada saat perang berkecamuk, itu dosa besar. Hukumannya hukuman mati. Mau enak-enak perang, bardador, mau wayu, itu dipanggil sama komandannya, ditembak jidatnya. Karena kalau tidak nanti menghancurkan moral prajurit yang lainnya, ikut lari. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan muslimah yang baik-baik dengan tuduhan keji, padahal tidak ada buktinya. Nah, itu adalah kunci-kunci untuk kebaikan hidup manusia di dunia. Jadi kalau as-sab'a al-mubiqat tadi, 7 dosa besar tadi dihindari, maka kehidupan masyarakat menjadi terjamin, ketentramannya terjamin, keamanannya dan lain sebagainya. Hadis yang terakhir pada malam hari ini, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair ayyal anar rajul walidayhi. Sesungguhnya termasuk dosa besar yaitu sekiranya seseorang mengumpat dua orang tuanya. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, kaifa yal'anu rajulu walidayhi, apa ada seseorang yang mengumpat dua orang tuanya? Qala, Nabi mengatakan, ya subur rajulu abar rajuli, seseorang mengumpat ayah orang lain, fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu, kemudian orang itu marah membalas mengumpat ibu dan ayahnya. Dengan demikian maka dosa besar ya, mengumpat orang tua
seseorang atau orang tua teman kita. Karena takutnya kalau yang kita umpat orang tuanya itu tidak terima, kemudian membalas mengumpat orang tua kita, berarti sama saja kita ini mengumpat orang tua kita sendiri. Hadirin, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab ya, untuk menunjukkan bahwa yang kita sampaikan tadi merupakan pilar-pilar etika atau pilar-pilar moral dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Aku qauli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.